Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين يا رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim tasliman kabiran, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, setelah kita menunaikan salah satu rukun Islam, yakni puasa di bulan Ramadan, Allah hadirkan di tempat yang mulia ini. Semoga yang hadir dan tuntas sampai acara ini Allah panjangkan umur, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan rizkinya. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang hadir di tempat majlis dari awal sampai akhir, maka malaikat senantiasa membacakan salawat dan mendoakannya sampai dia selesai dan sampai ke rumah tempat tinggalnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan kita semua termasuk. Mudah-mudahan menjadi bagian umat yang diakui dan dicintai oleh Rasulullah, dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat yaumul kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema khutbah
yakni hikmah silaturahmi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silaturahmi merupakan salah satu amalan mulia yang sangat ditekankan, dianjurkan di dalam Islam, yang insya Allah dengan silaturahmi akan membawa keberkahan dalam kehidupan sosial. Silaturahmi akan memperkuat tali persaudaraan di antara kita semua. Di antara hikmah silaturahmi, yang pertama menambah umur dan dilapangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsata lahu rizqihi wa yubshalahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silaturahmi memberikan pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan umur bagi mereka yang gemar menjalin hubungan baik. Panjang umur bukan berarti panjang hitungannya, tetapi dalam kehidupannya penuh dan barkah, penuh kasih sayang, penuh bermanfaat dalam kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silaturahmi, dengan menjaga hubungan baik, Allah akan memperbanyak, melapangkan rizki. Dalam arti pintu-pintu kebaikan Allah buka berupa kesehatan, kebahagiaan dan ketenangan hati. Maka dengan silaturahmi seseorang akan memiliki jaringan sosial yang luas yang dapat membuka berbagai peluang kehidupan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain. Peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya kita menjadi ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah silaturahmi yang kedua adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara kita sesama manusia, sesama satu keyakinan, sesama satu akidah. Maka ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada umatnya, jika memutus tali silaturahmi, maka dalam hadis kata beliau, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka tidak akan dekat-dekat dengan surganya Allah orang yang senantiasa bermusuhan dan memutus tali persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang ketiga, dengan silaturahmi mampu menghapus dosa dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi sebagai sarana penghapus dosa dan pembuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dengan bersilaturahmi dosa-dosa kecil dapat dihapus dan menjadi bersih dari kebencian. Allah menegaskan, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yashawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dengan mereka, takutlah kepada Allah serta takut akan hisabnya yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang ingin berziarah ke saudaranya,
maka Allah mengutus malaikat untuk mengawasi dan mendampinginya. Apakah dia itu benar-benar untuk menghubungkan persaudaraannya dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata malaikat kepada Allah, "Iya ya Allah," bahwa dia hadir menemui saudaranya untuk bersilaturahmi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, disampaikan, cintaku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang saling duduk karena Allah, yang saling berkunjung karena Allah, dan saling memberi karena Allah. Kita hari ini kumpul di tempat yang mulia semata-mata karena Allah, bukan karena apa-apa. Maka insya Allah Allah akan berikan ketulusan dan keikhlasan untuk mendengarkan nasihat bagi kita semua. Hanya orang yang dikasih hidayah oleh Allah, yang ikhlas mendengarkan nasihat, yang bisa menjadikan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat, menumbuhkan kasih sayang dan empati. Artinya akan tumbuh rasa persaudaraan, akan tumbuh rasa kemanusiaan di antara sesama dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan untuk senantiasa kita hadir dan meminta doa serta bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita, terutama momen-momen pada hari raya Id ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terakhir adalah silaturahmi mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan silaturahmi sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah dalam seiring yang dibangun, Allah menilai niat dan amal perbuatan hambanya. Ketika seseorang menjaga silaturahmi dengan tulus karena Allah, maka ia sejatinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Muhammad ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatti'u arhamakum ulaikal ladina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Apakah kalian ketika diberikan harta oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian berbuat kerusakan dan memutus selalu silaturahmi, orang itulah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Maka nanti Allah tulikan dan Allah dungukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khutbah yang kita sampaikan pada pagi hari ini, 5 di antara manfaat tali silaturahmi, terutama di momen-momen setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang Id rahimakumullah. Mari di pagi hari ini kita menundukkan kepala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
memohon dimudahkan segala urusan kita, dan memohon diselesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana li tilawatil kitabil karim. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah dari kami puasa kami, salat kami, ruku dan sujud kami, serta bacaan Al-Quran kami. Ya Allah ya Rabb kami, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah seluruh dosa kami yang kecil maupun yang besar, yang terdahulu maupun yang kemudian. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah ya Rabb kami, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah ia sebagai Ramadan terbaik bagi hidup kami. Ya Allah ya Rabb kami, jika Engkau masih memberi kami umur, pertemukanlah kami kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan lebih taat kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami, di pagi hari ini ampuni dosa-dosa kami yang sering kami ulangi. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami dalam beribadah. Ya Allah, ampunilah hati kami yang masih keras dan jauh dari mengingat-Mu. Ya Allah ya Rabb kami, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam kebaikan. Ya Allah, mereka sudah jerih payah memberikan kesuksesan kepada kami. Ya Allah, dan kami belum bisa berbuat baik kepada keduanya. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidupmu. Ya Allah ya Rabb kami, bagi yang telah Engkau panggil orang tua kami, lapangkanlah kuburannya dan tempatkan mereka di surgamu. Ya Allah ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hari raya ini hanya sebagai perayaan, tetapi jadikan ia sebagai hari pengampunan bagi kami. Ya Allah, sesuai dengan sabda Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya Allah ya Rabb kami, jangan biarkan kami kembali kepada dosa setelah Ramadan berlalu. Ya Allah ya Rabb kami, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waftah fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله